Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Teroris Tifa Rismon dan Roy Suryo sudah ditetapkan menjadi tersangka. Itu tokoh intinya. Aduh, kalau tokoh lamanya ada ya, Bang Egy Sujana. Beliau lagi di Malaysia masih berobat. Jadi sabar-sabar aja ya. Nah, untuk teroris ini tentu saja banyak masyarakat yang pengen banget mereka nih cepet-cepet jadi tersangka. Akhirnya hari ini tanggal 7 November 2025, hari Jumat, Jumat Keramat atau Jumat Berkah. Ya, polisi telah mengumumkan bahwasannya mereka adalah tersangka dalam kasus ujaran kebencian yang dilaporkan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Ya, tapi ini ada yang menarik ya. Kali ini gue pengen membagikan sebuah tayangan video perdebatan antara Bang Andi Azwan dengan Rismon Sianipar, yang insya Allah besok Bang Andi Azwan juga bakal melaporkan Rismon, Michael, dan satu lagi siapa itu ya, karena pencemaran nama baik juga, fitnah ya, yang dilakukan mereka bertiga nih. Nah, nggak usah berlama-lama, bagaimana respon Rismon Sianipar dirinya ditersangkakan pada hari ini? Mari kita simak bersama. Let's go, kita play. Tanggapan saya datar saja ya. Jadi ini adalah bagian dari risiko perjuangan. Kayaknya lagi datar dia tuh. Ya, bahwa ketika kita meneliti dokumen orang yang mantan orang terkuat nomor 1, ya inilah risikonya. Jadi yang kami sayangkan satu poin ya, dengan kesimpulan bahwa identik atau bahkan otentik dan dengan pengujian forensik dan segala macam itu, tapi satu yang kurang, kenapa nggak ditunjukkan pada saat tadi penetapan tersangka? Kenapa tidak ditunjukkan dokumen yang katanya diuji tersebut, yang katanya asli tersebut, begitu? Jadi ya ini seperti gelar perkara main-main, sama seperti ketika gelar perkara khusus ketika kami hadiri yang lalu, ya. Dirtipidum juga hanya berani menampilkan fotokopi itu pun versi digital, dan pada gelar perkara khusus juga tidak ada ditampilkan atau diberikan baik secara analog maupun digital. Jadi kami percaya ini ya, ada pra-peradilan dan lainnya. Jadi kami akan melakukan perlawanan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, gitu Bang. Oke, siap. Baik, Bang Rismon, menurut Bang Rismon sendiri apa dasar yang digunakan penyidik tadi hingga akhirnya menetapkan Bang Rismon sebagai tersangka sudah tepat? Tepat. Ya, bagi kami kan selalu kami challenge ya, ketika kami dituduh mengubah-ubah dokumen elektronik, apanya yang kami ubah? Jadi penyidik ataupun Kapolda Metro Jaya pun sampai tadi ya penjelasannya tidak ada menjelaskan secara satu kalimat pun apa yang kami ubah dan apa yang kami teliti itu tidak ada. Jadi nanti di persidangan. Jadi bagi kami semacam sebuah tekanan saja ya, tekanan karena kami sekarang sedang menulis buku ya, buku tentang Gibran ya, Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA. Promo. Saya kira ini tekanan psikologi bagi kami ya, sehingga menghentikan langkah kami, tapi tidak akan pernah kami berhenti ya, begitu Bang. Baik, kita menuju ke Bang Andi Azwan. Bang Andi, pertama-tama pertanyaannya sama seperti yang tadi saya sampaikan ke Bang Rismon. Tanggapan Anda terhadap penetapan tersangka tadi? Ya, kebetulan saya ada di Polda Metro Jaya. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polda Metro Jaya, ya, yang dengan kehati-hatian dan profesionalismenya sehingga menetapkan 8 orang tersangka. Ya, salah satunya itu adalah saudara Rismon Sianipar ini, ya. Iya. Kalau dikatakan dia tidak
puas tidak apa, memang itu haknya dia. Sedangkan saya aja sudah difitnah sama dia juga, sudah kemana-mana ya, saya juga terima untuk itu. Saya ketawa. Mantap. Tawain Bang Andi. Jadi yang jelas apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya hari ini itu memberitakan suatu kebenaran yang hakiki, bahwasannya ijazah Pak Jokowi asli dan semuanya itu yang mereka lakukan itu akan dibuktikan nanti di pengadilan ketika ini sudah P21. Itu haknya saudara Rismon dan teman-teman itu, saudara teroris itu ya, yang ada 8 orang yang dikatakan tersangka itu untuk membela diri. Yang jelas ya masih adalah rangkaian-rangkaiannya lagi. Yang penting adalah kebenaran itu sudah menang pada saat itu. Baik, betul Bang Andi. Ya, Bang Andi, langkah kepolisian Anda nilai sebagai bentuk penegakan hukum sudah tepat, Bang? Tepat. Sangat tepat. Apa yang dilakukan itu. Walaupun cukup lama ya, 7 bulan, tapi kita paham begitu banyaknya saksi. Tadi kan disebutkan ada 130 saksi. Kemudian barang buktinya juga 500-an lebih kan. Yang artinya memang dibutuhkan waktu yang cukup karena itu menyangkut nama besar dari seorang presiden yang ke-7 ya, sehingga memang dibutuhkan kehati-hatian sehingga itu semuanya unsur-unsurnya itu masuk ke dalamnya itu. Baik unsur kebencian ya, unsur penghasutan ya, unsur undang-undang ITE itu ada semua di dalamnya. Dan kita apresiasi untuk Polda Metro Jaya. Mantap. Baik, kita kembali ke Bang Rismon. Bang Rismon, tadi dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa sudah mengirimkan surat penangkapan terhadap Bang Rismon. Apakah sudah diterima, Bang? Ayo, Loman. Surat penangkapan belum ada, Bang. Belum ada. Jadi saya tambahkan lagi ya, bahwa kami telah menjumpai seorang saksi kunci, ya, yang pada saat itu berada di desa KKN Ketoyan tahun 85 dan menyebutkan bahwa Joko Widodo tidak pernah ada, ya, tidak pernah menjadi mahasiswa KKN di desa Ketoyan. Jadi kenapa diributkan KKN? Maka ya sudah jelas secara kurikulum UGM saat itu, ketika seseorang mengklaim diri mendapatkan gelar sarjana penuh, maka dia harus KKN, dan kami punya saksi kunci. Nah, sekarang belum bisa kami tunjukkan. Dan yang kedua, kami juga punya saksi kunci dari Pasar Pramuka, ya, yang mengaku yang membuat dokumen tersebut. Jadi makanya saya bilang dari banyak temuan-temuan kami di lapangan, itulah yang membuat bahwa sampai detik ini, ya, sampai detik ini, bahkan setingkat Kapolda Metro Jaya pun belum berani menampilkan ijazah yang disebut asli dan analog tersebut. Jadi bagi kami ini merupakan sebuah pressure psikologis dan kami tidak akan pernah berhenti ya melakukan langkah-langkah yang kami perlukan. Begitu, Bang. Sip. Oke, Mon, ditunggu pengadilan. Ya. Bang Rismon, tadi juga dikatakan bahwa polisi telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli. Apakah tadi yang dikatakan oleh Bang Rismon ini tidak termasuk dalam angka-angka tersebut, Bang? Belum, Bang, belum. Kenapa? Ya, Pak Kasmujo sendiri kan sudah membantah itu diperiksa nggak oleh Polda Metro Jaya. Ya, Pak Kasmujo sendiri sudah membantah bahwa beliau tidak ada peranannya sama sekali dalam pembimbingan skripsi maupun pembimbingan akademik yang diklaim oleh Pak Jokowi tahun 2017. Bahkan di situ diliput oleh media nasional dan Pak Kasmujo membantah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saksi-saksi yang diperiksa itu hanya menguntungkan pihak dari Pak Jokowi, bukan dua sisi gitu loh. Ya, itu jelas dan itu jawaban itu konsisten diberikan oleh Pak Kasmujo kepada seorang jurnalis gitu loh, yang mendatangi ke domisili dari rumah Pak Kasmujo. Jadi kita hargai ya kepolisian ya, tetapi ya kami menangkap bahwa ini sangat gegabah ya, sangat gegabah. Kenapa? Kami menjumpai saksi-saksi yang justru kontraproduktif dengan kesimpulan tersebut. Dan kami juga punya buku gitu loh. Ya. Kalau itu dibantah silakan nanti dibantah di pengadilan kan. Oke gitu, Bang. Baik, Bang Andi, tanggapannya Bang Andi. Ya, tanggapannya saya itu ibaratnya itu kaset rusak yang diulang-ulang. Ini sudah masuk, ya, sudah ada status tersangka. Terserah saja Rismon itu mengatakan hal itu. Dia sendiri memfitnah saya dengan kata TPPU, ya, sehingga itu sangat viral, ya, di mana-mana. Apakah dia merasa berdosa atau merasa bersalah? Kan enggak. Itu sifat dan tabiat dia.
Yang jelas saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, itu sudah sangat tepat, ya. Dan tinggal bagaimana pasukan dari teroris ini, ya, untuk berargumen kembali nanti di sidang pengadilan. Setelah ini P21, apakah mereka akan melakukan pra peradilan? Ya kalau tidak, ya udah bertarunglah. Ya begitulah ya Sob ya. Tadi perdebatan sedikit dari Rismon dan juga Bang Andi Azwan. Telak Bang, apa kata Bang Andi Azwan? Ibarat kaset rusak yang diputar-putar, ya itu aja. Dia pikir, si Rismon mikir ya. Rismon pikir Pak Kasmujo itu nggak diperiksa. Ya pasti diperiksa lah ya. Kalau lu kan cuma dapat tuh ya secara doorstop aja, dan itu cuma sebentar aja karena ogah Pak Kasmujo pada saat itu berbicara ya, malas ikut-ikutan, apalagi yang datang itu doi. Ya datangnya ya begitu ya. Ya itu tadi dibilang Bang Andi Azwan, siapin aja udah besok tuh di persidangan. Kalau lo punya ahli kunci ya udah siapin lah ya untuk mengalahkan argumen dari nanti ya di persidangan untuk mematahkan ya tuduhan dari pihak Pak Jokowi yang mengatakan bahwasannya Rismon itu telah mencemarkan nama baiknya Rismon dan teman-temannya itu ya. Aduh, ribet. Udah dijadiin tersangka, masih ngoceh aja di mana-mana. Masih ngayap aja di mana-mana. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.